Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Oh ya teman-teman, pada kesempatan hari ini di mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT yang diampu oleh Bapak Yudi Fahrudi MPDI dan kami dari kelompok 6 akan membahas tentang animasi 3 dimensi dalam media pembelajaran. Kira-kira teman-teman udah tahu belum ya, apa sih animasi 3 dimensi dalam media pembelajaran itu? Nah, kalau teman-teman belum tahu, yuk sama-sama kita nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Dede Ngreni Saputri. Teman-teman, di sini saya mau kenalin nih, siapa aja sih yang ada di kelompok kami. Nah, pertama ada Mutiara Laila, dan ada Ilham Darmawan, dan yang terakhir ada Raffi Ashraf Pratama. Nah, ini dia teman-teman pembahasan kita hari ini. Jadi, sebelum kita melakukan pembuatan animasi 3 dimensi atau animasi 3D, nah teman-teman perlu nih melakukan 3 tahapan yang ada di gambar tersebut. Di mana yang pertama ada pre-production, dan yang kedua ada production, yang ketiga adalah post-production. Jadi, pada tahap pre-production, sebelum pembuatan animasi 3 dimensi atau animasi 3D, kita perlu melakukan beberapa tahapan secara sistematis agar video yang nantinya akan ditampilkan lebih menarik dan disukai banyak kalangan. Selanjutnya adalah production. Production ini di sini adalah proses pengambilan gambar ya teman-teman. Jadi seperti pengambilan video, sinematografi, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah post production. Jadi di post production ini teman-teman adalah tahap akhir dari pembuatan animasi 3 dimensi, di mana pada tahap ini adalah proses penyuntingan dan proses pengeditan. Nah teman-teman, untuk lebih jelas dan mendetailnya nanti akan dibahas ya sama teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di dalam materi kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu animasi 3D atau 3 dimensi dalam media pembelajaran. Nah, ada beberapa poin yang harus kita sampaikan pada materi ini ya. Nah, dalam membuat media animasi desain interior ya, khususnya animasi 3 dimensi, perlu dilakukan beberapa tahapan ya, yaitu konsep produksi media atau yang disingkat KPM. Ya, di antaranya yaitu yang pertama pre-production, yang kedua production, dan yang terakhir yaitu post-production. Ya, sebelum kita membahas jauh tentang materi ini, mari kita mulai penjelasan materi pada materi yang pertama, yaitu tentang pre-production. Nah, pre-production ini ya kalau dibahasa Indonesia kan kita bisa pisah ya. Pertama pra, kedua produksi. Nah, pra itu apa sih sebelum? Kalau produk itu pembuatan, ya, bisa dibilang seperti itu kalau di kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, jadi kita bisa simpulkan ya apa itu pre-production ya. Jadi pre-production itu merupakan salah satu tahap dalam proses pembuatan film, yaitu tahap yang dilakukan sebelum memulai produksi dengan tujuan agar proses pembuatan film berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang direncanakan ya. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan atau definisi dari pre-production. Nah, di dalam pre-production ada beberapa langkah ya pada pembuatan pre-production ya. Jadi ketika kita
pada tahap ini ada beberapa tahapan atau langkah ya dalam membuat media animasi 3 dimensi ya, pada media pembelajaran ya, yaitu ada 11 ya, ada 11 tahapan dalam pre-production. Nah, yang pertama yaitu observasi. Nah, observasi di sini maksudnya bagaimana? Yaitu kita melakukan pengamatan kira-kira apa sih yang akan kita buat. Nah, kemudian setelah kita melakukan observasi atau pengamatan, lalu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data, setelah data terkumpul, lanjut lagi, yaitu analisis data. Kita analisis nih datanya, kira-kira tepat atau tidak, ya, bagus atau tidak kalau kita gunakan data itu. Kemudian ide, nah ide di sini kita di tahap ide ini yaitu dimana rangkaian atau gagasan yang akan kita tuangkan di dalam animasi itu bisa bagus dan baik gitu. Jadi setelah kita mendapatkan data, kemudian dianalisis, kemudian kita jadikan suatu rangkaian ide. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu storyboard atau membuat gambar sketsa. Nah, setelah kita membuat rangkaian ide ya dari yang tadi kita sudah ambil datanya, kita analisis, kemudian jadikan ide. Nah, sekarang kita storyboard, kita membuat gambar sketsanya. Menggambar sketsa maksudnya menggambar suatu hal yang belum jadi. Jadi agar mudah nanti hasil akhirnya maka dibuat dulu lah sketsa seperti itu. Nah, kemudian tahap yang ke-6 yaitu sinopsis. Nah, sinopsis ini maksudnya adalah ringkasan gagasan ide ya. Ringkasan. Jadi setelah kita sudah tuangkan idenya, nah barangkali kita sinopsis lagi, kita ringkas lagi agar apa? Animasi yang kita buat ini benar-benar bisa atau mudah dipahami oleh orang lain ya, oleh peserta didik atau dan lainnya gitu. Jadi kita padatkan seperti itu. Nah, untuk tahap yang selanjutnya yaitu visualisasi berdasarkan konteks. Di tahap ini kita diharuskan membuat gambar berdasarkan suatu kondisi itu ya. Jadi nggak kemana-mana alurnya. Nah, kemudian tahap yang ke-8 yaitu pesan yang disampaikan. Nah, ini sangat penting ya. Begitupun tadi ide ya, pada tahap yang keempat itu ide, itu sangat penting ide. Begitupun juga pesan yang disampaikan. Harus ada pesan yang disampaikan dari animasi yang kita buat itu ya. Animasi 3D yang kita buat itu. Agar apa? Agar nggak sia-sia. Ya, karena tujuan pembuatannya adalah memberikan informasi yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk tahap yang ke-9 yaitu breakdown script ya. Maksudnya gimana? Yaitu langkah yang dimana kita tuh menguraikan skenario ya 3 dimensi tadi ya, menjadi bagian-bagian yang menggambarkan tiap detail adegan untuk pengambilan gambar ya. Gitu. Jadi diuraikan gambarnya ya biar jelas, biar bagus ya, padat dan bisa disampaikan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu ya yang ke-10 yaitu time schedule ya. Jadi gunanya apa sih time schedule ini, dilangkahinya apa sih gunanya ya? Jadi gunanya itu
Di antaranya menentukan urutan pekerjaan. Jadi kita tahu nih apa sih yang harus kita kerjakan dulu atau enggak apa sih yang kita akhiri dulu. Kemudian agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada. Nah, itu juga salah satunya. Nah, kemudian juga untuk mendeteksi jika ada keterlambatan pekerjaan sehingga bisa dicegah sedini mungkin atau diambil kebijakan lain agar tidak mengganggu pekerjaan yang lain. Jadi kita tahu nih kira-kira yang gampang dulu deh, nah, susah belakangan, nah, seperti itu. Nah, yang langkah selanjutnya yang terakhir yaitu yang 11 anggaran ya. Jadi yang terakhir ini yang 11 yaitu anggaran. Nah, maksudnya di langkah ini kita ngapain? Nah, untuk apa ya? Di anggaran di sini agar kita tahu ya perkiraan atau perhitungan biaya yang akan dibutuhkan saat ingin melakukan suatu proyek dalam hal ini animasi 3 dimensi ya. Nah, jadi kita juga harus tahu nih kira-kira akan memakan anggaran berapa gitu biar rampung dengan tanpa ada gangguan yang tidak diinginkan seperti itu ya, tercukupi semua ya. Mungkin itu saja dari pembahasan pre-production ya, kurang lebihnya makasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya yaitu tentang production dan akan dijelaskan oleh saudari dari kelompok kita. Saya Raffi Asa Pratama mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Production adalah proses pengambilan gambar atau syuting video perwujudan rumusan dari tahap pre-production dalam bentuk skenario, naskah, dan storyboard yang telah dibuat. Pada tahap production, semua unsur teknis dan kreatif seperti naskah, aktor, sinematografi, dan suara bergabung di bawah pengawasan kreatif sutradara. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat di gambar slide kedua tersebut, ada yang tahu mereka sedang melakukan apa? Ya, mereka sedang melakukan perfilman, dan di mana kedua orang tersebut sedang mengatur skenario, mimik wajah, dan latar tempat guna mengatur latar belakang yang tepat. Dan gambar di bawah, ada yang tahu mereka sedang melakukan apa? Nah, iya, mereka adalah kameramen, yang dimana jantungnya produksi perfilman adalah adanya kameramen. Untuk apa kameramen tersebut? Untuk mengambil video atau syuting yang dilakukan oleh bintang film atau artis dan diedit oleh tim kreatif guna mengolah video-video yang diinginkan sutradara. Nah, di situ ada tahapan selanjutnya, perencanaan multimedia, perencanaan audio, perencanaan visual, perencanaan broadcasting. Nah, tahapnya adalah pertama capturing. Capturing adalah proses memindahkan hasil rekaman yang disimpan dalam kaset mini DV dari kamera ke dalam komputer untuk dijadikan sebuah file.
Kedua, editing. Editing atau menyunting adalah suatu proses dalam pekerjaan redaksi yang sifatnya mempertimbangkan setiap materi publikasi secara substansial serta upgrading teknis penyajian materi publikasi ini setelah melewati penilaian substansi dipandang layak untuk disiarkan. Selanjutnya, mixing. Mixing adalah salah satu tahapan di mana Anda akan menggabungkan atau terciptanya proses balancing pada beberapa track yang ada. Terakhir, finishing. Setelah melewati beberapa tahap pre-production, production, dan post-production, maka tahap akhirnya adalah finishing. Setelah finishing ini selesai, maka film bisa dipindahkan ke dalam CD atau DVD, YouTube, atau platform media film lainnya. Kesimpulannya adalah media video animasi 3D, desain interior yang dikemas dalam bentuk desain video animasi sangat diperlukan bagi video animasi 3D. Sebagai salah satu pembelajaran, dengan adanya media video animasi 3D sebagai salah satu pembelajaran tersebut dapat meningkatkan suatu pembelajaran. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang sudah paham kan apa animasi 3 dimensi itu? Nah, sekarang untuk yang ingin bertanya, silakan cek deskripsi di bawah ya, teman-teman. Nanti akan ada linknya di sana. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan kunjungi link tersebut. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.